Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pintar semua, apa kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat semua ya. Di sini saya Fauziah Nurisnaini akan menyampaikan materi pelajaran kelas 5, tema 2, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih pembelajaran ke-1. Namun, sebelum memulai, marilah kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut-mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Jadi adik-adik, informasi penting dari teks dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan sebuah peta pikiran atau mind map. Sekarang, mari kita temukan informasi penting dari teks. Teks yang sudah kita baca tadi ya, yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Untuk menemukan informasi penting dari teks, yang harus kita lakukan adalah membuat peta pikiran atau mind map seperti ini adik-adik. Ini adalah peta pikiran atau mind map. Pertama-tama, kita tuliskan judulnya di tengah seperti ini ya. Lalu, kita akan membuat pertanyaan dan juga jawabannya. Untuk yang pertama, kita gunakan kata tanya apa. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Jenis ikan hias yang dipelihara adalah ikan mas koki. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Siapa? Siapa yang memelihara ikan hias? Yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Pertanyaan berikutnya, di mana? Di mana ikan hias itu dipelihara? Ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Berikutnya, dengan kata tanya kapan? Kapan ikan hias itu diberi makan? Ikan hias itu diberi makan setiap hari. Lalu, lanjut dengan pertanyaan kata tanya kapan? Kapan akuarium dibersihkan? Akuarium dibersihkan setiap 1 minggu sekali. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya yaitu saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan tertutup. Berikutnya adik-adik, kita akan belajar tentang sistem pernafasan hewan. Hewan yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada cacing tanah, ikan, reptilia, dan burung. Cacing tanah bernapas dengan permukaan kulit. Ikan bernapas dengan insang. Reptilia bernapas dengan paru-paru, sedangkan burung bernapas dengan paru-paru dibantu dengan pundi-pundi udara. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu hewan-hewan ini ya. Jadi, simak baik-baik. Alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Berikut ini gambarnya adik-adik. Perhatikan ya. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit.
Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada ikan atau Pisces. Seperti berikut ini gambarnya adik-adik. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Pada gambar kiri di atas ditunjukkan saat pernapasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk mengisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Sedangkan gambar sebelah kanan menunjukkan saat mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Nah, itulah sistem pernapasan pada ikan ya adik-adik. Selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada reptil. Nah, ini dia gambarnya adik-adik. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Pada reptil yang sering berkubang di air, seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Itulah alat dan sistem pernapasan pada reptil ya. Berikutnya, alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Nah, seperti ini gambarnya ya adik-adik. Kalian perhatikan baik-baik. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Itulah alat dan sistem pernapasan pada burung ya adik-adik. Demikianlah pembelajaran kali ini ya adik-adik. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.